masuk pelamar prioritas itu yang lolos passing grade tahun 2021. Pertanyaan pertama dari Bapak Rizaldi Sofyan dengan pertanyaan penjaga SD masuknya apa Pak? Mohon petunjuk. Yang kedua dari Bapak Musafir Firdaus, apabila belum memiliki dapodik tetapi sudah menjadi guru dari tahun 2019, apakah bisa mendaftar? Dan pertanyaan ketiga, dan ini beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai tenaga administrasi di sekolah, apakah bisa mendaftar? Untuk sesi pertama, kami membuka 3 pertanyaan dulu, ya Pak. Nih, dijawab dulu. Matur nuwun, yang pertama di kanal YouTube ya. Jadi ada 3 yang tadi sudah disampaikan pertanyaannya, bagian besar dari pendidikan ini. Jadi penjaga SD masuk di formasi apa, gitu ya pertanyaannya. Jadi penjaga SD ini panjenengan persani dulu pendidikan panjenengan apa, ya. Pendidikan panjenengan di apa? Karena ada kualifikasi pendidikan yang bisa dimasuki panjenengan di situ. Ya, jadi masuk formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ada. Jadi kalau ini contoh SMA ini ada ya, di P3K ada. Kemudian yang SMP yang tidak ada. Ya, SMP yang tidak ada. Jadi SMA, P3 sampai S1 itu ada. Ya. Jadi panjenengan lihat dulu introspeksi kepada kami pendidikannya apa, baru lihat formasinya. Sepanjang kualifikasi pendidikan bisa masuk di formasi yang bersangkutan, makanya nanti pada saat pengumuman itu akan kami sampaikan formasinya itu 374 itu apa saja akan kami sampaikan. Ya, sampai hari ini memang belum bisa kami share formasinya apa, tapi jangan persani pada saat nanti pengumuman itu ada. Kemudian tenaga administrasi sekolah. Kalau pertanyaannya bisa daftar atau tidak, saya jawab bisa. Dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dan disertai dengan pengalaman kerja dari Pemkab Temanggung. Ya, jadi 2 tahun berturut-turut, gitu ya. Kemudian dibuktikan dengan surat keterangan dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting lihat dulu kualifikasi pendidikan yang penting. Ini ada contoh. Nanti saya berikan contoh yang agak ekstrim, gitu ya, agak ekstrim. Kemudian yang tidak terdaftar masuk data Dapodik ini bisa atau tidak? Nah ini saya jawab apa adanya saja. Sampai hari ini yang tidak masuk data Dapodik tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Karena memang dasarnya tadi berdasarkan Kemenpan itu di guru itu sudah jelas urutannya. Ya, jadi guru non ASN yang terdaftar database. Kemudian guru non ASN yang tidak terdaftar di database mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik serta aktif mengajar. Jadi syaratnya ada tidak terdaftar boleh nggak? Boleh, tetapi syaratnya ngajar di sekolah negeri, kemudian terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar selama 2 tahun berturut-turut di pemerintah Kabupaten Temanggung. Kemudian saya berikan contoh nih, biar pendidikannya itu panjenengan nanti berpikirnya linear dengan kami ya. Karena ini yang paling penting adalah kualifikasi pendidikannya cocok dulu. Ada di sebuah PD yang sebenarnya di situ ada tenaga non ASN kebidanan, ya kebidanan. Tapi tugasnya bukan masalah kebidanan. Ya. Jadi ada di PD yang memiliki tupoksi tidak ngurus bidan, tetapi ada tenaga non ASN yang ada di situ sarjana kebidanan. Boleh daftar enggak? Jawaban pertanyaan boleh, sesuaikan dengan formasi ke formasi pendidikannya dulu. Jadi nanti kawan-kawan itu bisa bersilang PD. Kawan-kawan yang dinas pertanian bisa daftar di dinas lain, kawan-kawan yang di Dukcapil bisa daftar di dinas lain, yang penting sesuaikan pendidikannya dulu. Nah, karena di formasi itu ada
analis ini syarat-syarat pendidikannya apa, gitu ya. Nah, memang kemudian ada sing roto, sing spesifik roto angel, misalnya sarjana ekonomi. Nah, ini ekonominya perusahaan, ekonomi manajemen, atau ekonomi akuntansi, atau ekonomi pembangunan. Nah, itu yang akan menjadi diskusi tim nanti. Ya, kami berharap sekali lagi panjenengan secara keseluruhan bisa lolos di seleksi administrasi sehingga bisa dipertimbangkan di P3K paruh waktu seandainya panjenengan kalah bersaing dengan teman sendiri. Itu Mbak Fitri, pertanyaan-pernyataan yang bisa kami jawab. Baik, Bapak. Monggo dilanjut. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apabila formasinya lintas dinas, apakah bisa mendaftar atau tidak? Yang kedua, untuk tenaga kebersihan dan keamanan, apakah bisa mendaftar? Dan yang ketiga, formasi perawat ada berapa? Oke, pertanyaan berikutnya ini yang pertanyaannya sama nanti bisa terjawab ya. Yang pertama itu sudah saya jelaskan barusan. Formasinya bisa nggak lintas dinas? Jawabnya bisa. Ya, bisa. Jadi lintas dinas itu bisa seperti tadi. Misalnya kebidanan itu yang tadi saya contohkan ya, kebidanan. Itu formasinya biasanya ya senengi bidan ya di dinas kesehatan, masuk bidan dengan dinas pertanian kayak membidani hewan-hewan kan gitu. Bisa nggak daftar? Saya seorang bidan, kemudian sekarang non ASN di DPR KPLH, kemudian ada formasinya di dinas kesehatan. Boleh nggak daftar? Boleh, sesuai kualifikasi pendidikan dan pengalaman sesuai dengan ketentuan ya. Jadi lintas dinas bisa, lintas dinas. Sehingga nanti tim besar yang dikomandani oleh Pak Bupati dan Pak Sek nanti akan ngumpulin kawan-kawan perangkat daerah untuk dapat memberikan pengalaman kerjanya seperti apa, gitu ya, seperti apa. Pak, tapi itu kan tidak cocok dengan pengalaman kerjanya. Itu yang akan kami diskusikan dengan tim besar. Bisa saja kemudian pengalaman di pemerintah Kabupaten Temanggung dalam kurung dinas DPR KPLH, misalnya ya, gitu. Tapi yang penting kualifikasi pendidikannya disesuaikan. Kemudian pertanyaan kedua, tenaga kebersihan keamanan bisa daftar atau tidak? Ini masih ada dua kemungkinan ya, masih ada dua kemungkinan. Kalau pasti dengan outsourcing atau dengan PJOL, jadi penyedia jasa orang per orang lainnya, itu berarti nanti pasti akan masuk di situ. Tinggal pertimbangannya masing-masing ya. Tapi kalau pertanyaannya bisa daftar atau tidak, ya bisa saja sesuai dengan pendidikan yang dia miliki. Tetapi tadi itu, jadi daftarnya adalah sesuai dengan kontraknya. Ada seorang S1 yang dikontrak menjadi tenaga kebersihan dengan pendidikan SMA. Ya berarti dia harus daftar formasi SMA. Gitu loh. Atau P3K yang kontraknya S1, kemudian setelah bukan P3K. Non ASN yang kontraknya itu S1, kemudian dia sepanjang dari non ASN itu adalah sekolah S2, berarti dia harus daftar yang pakai S1 sesuai kontrak yang ada yang berlaku sekarang. Kalau non ASN itu pendidikannya S1 tetapi kontraknya berdasarkan SMA, berarti dia harus daftar P3K SMA kecuali dia daftar CPNS. Boleh kalau daftar CPNS. Ya, tapi sekali lagi, non ASN ini contoh, non ASN yang pendidikannya S1, tetapi di dalam kontrak kerjanya dengan perangkat daerah menggunakan ijazah SMA, maka dia punya hak melamar di formasi SMA. Kecuali dia akan memilih CPNS. Ya, jadi tenaga kebersihan atau keamanan bisa atau tidak ini masih dua sisi karena perbuknya belum fix betul. Bisa saja daftar sesuai dengan formasi. Kemudian kebijakan bupati seluruh non ASN bisa daftar sehingga bisa sesuai dengan linear pendidikannya. Tetapi nanti dengan pertimbangan itu kalau sudah daftar nanti dipertimbangkan di paruh waktu, gitu ya. Kemudian
formasi peramat ada berapa? Nah, ini yang kami belum bisa sampaikan. Kalau jumlahnya belum bisa kami sampaikan karena akan kami share pada saat jadwal P3K itu mulai. Jadi hari ini saya belum menerima time schedule dari Panselnas bahwa P3K itu akan dimulai pendaftaran tahun berapa, pengumuman disampaikan berapa. Pada saat nanti pengumuman itu kita sampaikan, maka sudah pasti akan kelihatan jumlahnya berapa, formasinya berapa. Jadi masing-masing formasi akan kelihatan. Itu jawaban saya. Nanti kalau saya kurang bisa ditambahkan nih kawan-kawan yang lain di sini yang paham teknis. Jadi tidak harus saya semua yang daftar, yang jawab ya. Jadi nanti mungkin ada kawan teknis yang bisa menjawab seluruhnya. Yang banyak bisa saya jawab begini, formasi. Jadi dari 374 itu ada 115 formasi tenaga guru. 115. Kemudian ada 29 formasi tenaga kesehatan. Kemudian sisanya total sisanya 230 ini formasi teknis ya, formasi teknis. Nah, kalau dijabarkan masing-masing ini bisa saya sampaikan per pendidikan, tetapi kalau perawatnya berapa itu belum kami sampaikan. S1 115 formasi guru adalah S1 semua. Ya. Kemudian tenaga kesehatan itu ada 29. Itu ada S1 D4 profesi garing spesialis 14. Kemudian D3-nya 15. Ya, itu jumlahnya. Jadi S1 D4 profesi atau spesialis, mungkin ada dokter spesialis di dalamnya, mungkin ada 14. Ada D3-nya 15. Jumlahnya 29 di tenaga kesehatan. Kemudian di tenaga teknis yang non guru dan non kesehatan itu sejumlah 230. Itu rinciannya 72 formasi untuk SMA. 32 formasi untuk D3 dan 126 untuk formasi S1 dan D4. Ya, saya ulangi lagi, 115 guru itu seluruhnya S1. Tenaga kesehatan 29 formasi terdiri dari S1 D4 profesi spesialis itu 14 formasi dan D3 15 formasi. Untuk tenaga teknis di luar guru dan kesehatan sejumlah 230 formasi terdiri dari 72 formasi SMA, 32 formasi D3 dan 126 formasi S1 dan D4. Itu ya jumlahnya. Kalau secara spesifik perawat dan lain sebagainya mohon ditunggu di pengumuman. Matur nuwun. Baik, Monggo Bapak. dilanjut, Mbak. Oke, Bapak. Sepertinya ada satu peserta yang tadi mengaktifkan fitur raise hand, Mbak Vika dari DKPPP. Silakan Mbak Vika. Jika ingin bertanya, silakan mengaktifkan video dan mengunmute Mbak Vika. Ya Mbak, terima kasih. Tadi saya sudah menulis di chat, itu izin bertanya ini dari teman-teman yang SS, itu ada yang tanya, kalau untuk mengikuti tes CPNS, jika tidak lolos bagaimana statusnya? Apakah sama seperti yang mengikuti seleksi P3K yang selanjutnya dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu? Tadi kan yang dijelaskan Pak Repto itu yang mengikuti tes P3K gitu. Untuk yang CPNS belum. Terima kasih, Mbak. Mbak Vika tak jawab langsung ini ya. Di BPBD ya, betul ya? Oke, Pak. Hah? Nanti rakyat tak video nih ya. Sing jenenge Mbak Vika kayak apa? Ini, jadi kawan-kawan yang memenuhi syarat untuk CPNS, silahkan daftar di CPNS. Ya, silahkan daftar di CPNS. Kemudian bagaimana Pak kalau tidak lolos? Sebenarnya ada kebijakan ekstrim yang belum saya lakukan.
Ya, dulu ada perintah begini, tetapi sampai hari ini saya masih belum setuju itu. Saya belum setuju. Ada dulu perintah dari atas sana, dari langit sana. Kawan-kawan non-ASN yang daftar CPNS dimanapun, maka akan menggugurkan statusnya dari non-ASN. Itu, kalimatnya itu begitu. Tetapi sampai hari ini saya tolak. Saya belum lakukan, karena kasihan. Ya. Sehingga sementara ini saya jawab begini. Kawan-kawan yang memenuhi syarat untuk daftar CPNS, silahkan daftar. Ya, kalau memang pilihannya itu. Pak, bagaimana kalau tidak diterima? Karena kalau tidak diterima berarti dia tidak punya hak untuk mendaftar di P3K karena sudah daftar di CPNS. Betul ya, begitu ya Mbak Vika. Vika ya, senang ya? Ya. Kalau tidak mempunyai hak daftar P3K, berarti dia tidak punya kesempatan untuk mengikuti seleksi seluruh tahapan seleksi. Kalimat tadi kan yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dipertimbangkan, dapat dipertimbangkan. Kalimatnya dapat dipertimbangkan. Artinya sing jenenge dapat, nah iki kita wajahi Mbak Vika Safitri. Dapat dipertimbangkan jenenge kata dapat ya iso iya iso ora gitu ya. Ya. Tetapi pasti akan ada jalan keluar lain yang tadi saya sampaikan. Ada penyedia jasa orang per orang lainnya itu. Ya. Jadi tetap kembali kepada non statusnya non ASN, tetapi penyelesaiannya tidak paruh waktu karena dia tidak mengikuti seleksi P3K, tetapi menjadi kemudian penyelesaiannya di PJOL tadi, penyedia jasa orang per orang lainnya. Koridor yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu piye carane, manajemen MPC tadi, MPC itu singkatannya mbuh piye carane. Yang penting yang bersangkutan bisa tetap bekerja dan menerima penghasilan minimal sama dengan sekarang. Itu koridor baku ya. Kecuali kalau dia kemudian saya nggak mau lah, saya dapat pekerjaan di swasta lainnya. Nah, ini beda. Sedang ya. Jadi yang kawan-kawan 4 hari ini memilih CPNS, jalan keluarnya seperti itu. Nah, itu rancangan perbub kita seperti itu yang mulai sudah kita bahas nanti siang jam 1 kita rapat semua tim penyusun perbub dalam rangka kemudian menampung dalam tanda kutip biar kawan-kawan ini tidak terlepas semua. Jadi tetap bekerja tapi caranya mungkin menjadi yang berbeda. Ada yang outsourcing, ada yang P3K paruh waktu, ada yang PJOL, jadi tetap bekerja di Pemkab Temanggung. Ngatan Mbak Vika. Ini Kasubag Umpengnya, DKPP. Oh, pengelola kepegawaian. Oh iya, kayak anak yang Putri anu Pak ya. Di situ ya. Dolor hati Mbak Penny, teman saya. Ngatan Mbak Vika, matur nuwun. Izin Bapak, masih ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Untuk ijazah yang tidak linier dan SK kontrak kerja ijazah S1 D3, apakah boleh daftar formasi lulusan SMA? Jadi yang bersangkutan memiliki S1 atau D3, tetapi apakah boleh daftar formasi lulusan SMA? Ijazah tidak linear dan SK kontrak kerjanya S1 D3 tetapi ingin mendaftar SMA, Pak. Turun. Izin, sepertinya tadi saya melihat dari Disub raise hand. Monggo, silakan dari Disub. Silakan, Mbak. Silakan di unmute. Di unmute dulu, Mbak. Kontrak kerjanya S1 D3 tetapi ingin mendaftar SMA, Pak. Turun. Ya, itu Bapak. Silakan dari Disub pertanyaannya. Izin Bapak, mohon izin. Kami dari Dinas Perhubungan.
Halo, cek. Monggo, 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 Mbak Dinhub. Terdengar ya Bapak? Mohon maaf Ya, kami nggak terdengar. pakai speaker nggih. Malah lihat, tidak hanya terdengar, melihat sama Mas Oh iya, Agung di belakang. terima kasih Bapak. Bapak, saya perkenalkan sama saya Ratih. Seperti tadi saya melihat dari Disub Presiden, monggo silakan dari Disub. Perkenalkan nama saya Ratih dari Dinas Perhubungan Bapak. Saya mewakili teman-teman Bapak. Kami ingin bertanya Bapak, SK di kami tahun 2023 kemarin ada yang menggunakan sarjana, Ya. tetapi sarjananya itu SPD. Hmm. Apakah bisa? Silakan dulu, Mbak. Oh, udah di unmute dulu. Saya dengar kok, saya dengar. Mbak Ratih saya dengar. Silakan dari Disub. Oh iya. Yang tahun kemarin 2023 itu menggunakan sarjana SPD, tapi di tahun 2024 ini juga masih menggunakan SPD. Apakah mendaftar formasi SMA diperbolehkan, Bapak? Terima kasih, Bapak. Izin menanyakan lagi, maksudnya formasi SMA itu mendaftar pada SMA atau ijazah SMA ya, Mbak? Iya, itu karena kan SPD Mbak, SK-nya itu bisa digunakan atau tidak. SK di kami tahun 2023 kemarin ada yang menggunakan sarjana. Ya. Tetapi sarjananya itu SPD. Apakah bisa Untuk kontrak kerjanya menggunakan pendidikan apa ya, Mbak? kontrak kerjanya Halo? menggunakan sarjananya, Mbak? Menggunakan S1-nya. Iya. Yang tahun kemarin 2023 itu menggunakan sarjana. Mohon izin Pak Agung yang dari Dinhub, apakah ada yang dengerin pakai YouTube Pak? Apakah mendaftar formasi SMA? Suaranya kok balik Pak? Oh, balik suaranya. Apakah ada yang dengerin pakai YouTube Pak? Formasi SMA itu mendaftar pada SMA. Ya, Mbak Dinhub, Mbak Ratih dengar suara saya Bapak enggak? ijazahnya kan sarjana, Mbak. Tapi mau mendaftarkan di SMA karena SK-nya itu formasinya daftarnya di formasi SMA. Diperbolehkan atau tidak? Ya. Mbak Ratih dengar suara saya? Kok suaranya enggak? Mbak Ratih dengar suara saya enggak? Dari Disub, mohon untuk YouTube-nya dimatikan dulu, biar nggak bounce back. Nah, kerjanya di sana. Iya, Pak. Dengar nggih? Mbak Ratih dengar suara saya? Halo. Ini tak urip ke? Dari Disub, apabila mendengarkan, tolong lambaikan tangan. Oh Oke. ya, udah dengar Pak. Dengar suara saya, lambaikan tangan Mbak Ratih. Kalau dada kerak. Ya. Mas Agung. Oke. Jadi begini, ini menjawab sekaligus pertanyaan yang tadi. Jadi boleh nggak kalau saya S1 daftar pakai sarjana, pakai SMA, gitu ya? Prinsipnya boleh. Kalau turun itu boleh, gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana dengan, oh ini kontrak kerjanya saya formasinya SMA, tapi pendidikan saya SPD. Itu yang saya pertimbangkan, baru saya diskusi bahwa tim besar itu akan memberikan rekomendasi pengarahan kepada Kepala PD, memberikan arahan agar, misalnya nih, ini contoh, ini kan S1 tapi pekerjaannya SMA. Yang penting ada formasi S1 SPD atau enggak. Ya, kalau SMA kan pasti ada 72 itu tadi, ya. Dia mau daftar menggunakan SPD, boleh saja.
sepanjang formasinya ada. Kunci pertama adalah linear kesesuaian pendidikannya. Tapi kalau dia mau daftar SMA, ya boleh-boleh saja. Tapi lulusan SMA daftar S1 kan oleh. Ya. Oke. Itu ya Mbak Rate ya. Oke. Baik, untuk ini mungkin sesi pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Oke. Saya bacakan pertanyaan terakhir. Apabila sudah bekerja selama 5 tahun, menjadi perawat, kemudian berubah menjadi admin kes selama 1 tahun, apakah sudah termasuk bekerja minimal 2 tahun? Apabila sudah bekerja sebagai 5 tahun sebagai perawat, kemudian berubah menjadi admin kes selama 1 tahun, apakah sudah termasuk dihitung sebagai pengalaman bekerja minimal 2 tahun? Ya, ini pertanyaan Dinas Kesehatan. Jadi ketentuannya Menpan itu adalah pengalaman kerja 2 tahun atau 3 tahun secara berturut-turut sampai pada saat mendaftar. Ya, tidak bicara jabatan. Jadi kalau 5 tahun jadi perawat, kemudian admin kes, ya bisa saja berarti secara kumulatif bekerja di pemerintah, misalnya itu dari 7 tahun, bisa saja. Tapi berturut-turut loh ya. Yang penting berturut-turut. Sampai sekarang. Kalau admin kesnya 5 tahun itu sejak 2015 misalnya, kemudian berhenti di 2020, kemudian jenengan masuk lagi di 2023 dan belum ada 2 tahun, ini yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh ini. Admin kesnya kalau lanjut terus secara berturut-turut ya boleh. Tetapi kalau admin kesnya sampai 2015 sampai 2020 misalnya, kemudian berhenti. Kemudian kontrak lagi di 2023, berarti baru 1 tahun berturut-turut. Ini yang tidak boleh. Ya. Sudah. Oke. Bertanya Bapak izin. Saking putih niki. Saking Seda Pak. Wah, tukang cukur. Siap Bapak izin. Ya. Bapak izin mau menanyakan tentang guru Bapak. Sampean kok ora guru kok takon guru gitu. Rencange Pak, rencange. Oh ya, ya oleh silakan Dim. Kalau seumpamanya yang tahun kemarin sudah masuk tes, apakah prioritas untuk tahun ini Pak, yang tes gurunya itu Pak? Untuk guru, apakah yang sudah masuk prioritas di tahun kemarin bisa menjadi prioritas di tahun ini? Terima kasih Bapak. Diterangke Mbak Mimin sih. Ya. Silakan Mbak Mimin. Pertanyaannya, kalau guru yang kemarin sudah ikut tes, apakah jadi prioritas kurang tadi? Nggih, Pak. Ya, mohon izin kemarin pas lulus pas tesnya lulus passing grade mboten? Masuk passing grade Tahun 2023. Oh, mohon maaf, yang masuk pelamar prioritas itu yang lolos passing grade tahun 2021. Jadi yang dimaksud pelamar prioritas adalah pelamar yang lolos passing grade di tahun 2021 namun belum mendapat formasi sampai dengan saat ini. Jadi kalau tahun 2023 lulusnya itu tidak masuk pelamar prioritas. Mas itu harus ngulang lagi dari awal besok pas daftar. Seperti itu cukup jelas, Mas Dimas. Sampun. Terima kasih. Assalamualaikum.